Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video ini ya akan membahas tentang contoh soal gerak lurus beraturan atau GLB dan pembahasannya. Nah, sebelum kalian belajar, saya minta tolong ya klik subscribe dan like di channel HH Ayo Belajar. Terima kasih. Nah, kita masuk GLB ya. Sebelum membahas tentang GLB ya, kalian saya ingatkan dulu segitiga rumus GLB. Jadi untuk membantu mengingat rumus GLB cukup dengan membayangkan segitiga, di mana di dalam segitiga itu ada 3 kolom, ada 3 istilah, ada jarak, ada kecepatan, ada waktu. Misalkan akan mencari kecepatan, ini ya kecepatan, maka di situ tinggal ada S dengan T atas bawah, berarti kecepatan rumusnya S per T. Demikian juga kalau jarak, berarti S nya yang ditutup. Nah, V T itu lurus ya, tidak atas bawah, maka jarak adalah V kali T. Kalau mencari T ya, T nya yang ditutup. Nah, S dengan V atas bawah berarti T sama dengan S per V. Caranya seperti itu. Mana yang akan dicari ditutup. Nah, ini ya. Jadi rumus gerak lurus beraturan, V sama dengan S per T, sedangkan kalau S nya V kali T, sedangkan T nya S per V, di mana V itu kecepatan, S itu jarak, T waktu. Nah, kalian sebelum membahas soal nanti akan menjumpai ya, saya ingatkan ada soal, di dalam soal-soal itu ada istilah kecepatan, kelajuan, jarak dan sebagainya. Nah, antara kecepatan dengan kelajuan itu sebenarnya sama ya, rumusnya sama, beda tipis. Ini supaya kalian tidak bingung. Kecepatan itu kan perubahan perpindahan terhadap waktu dengan arah tertentu. Maaf, perubahan perpindahan terhadap waktu dengan arah tertentu. Nah, punya rumus V sama dengan S kali T. Sedangkan kelajuan ya sama juga, simbolnya V, perubahan jarak terhadap waktu. Kalau kecepatan kan tadi perubahan perpindahan ya. Nah, kalau kelajuan perubahan jarak terhadap waktu. Nah, ini rumusnya sama, V sama dengan S per T dan seterusnya. Tadi ada istilah jarak, kemudian waktu ya. Nah, jarak itu simbolnya S. Jarak dan perpindahan ya, ada jarak, ada perpindahan, maaf, jarak S. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda tanpa memperhatikan arahnya. Sedangkan perpindahan juga S atau delta S. Apa itu perpindahan? Perubahan posisi benda atau perubahan kedudukan awal dan akhir dalam arah tertentu. Nah, ini gambarannya. Jadi kalau jarak itu adalah panjang lintasan, itu digambarkan titik-titiknya ya, panjang lintasan. Tapi kalau perpindahan, perubahan awal dan akhir dalam arah tertentu. Bisa ya. Nah, sekarang kita masuk latihan soal. Misalkan seseorang yang sedang mengendarai sepeda itu mampu menempuh jarak 5 meter dalam waktu 2,5 detik atau sekon. Berdasarkan data tersebut, berapakah kecepatan anak bersepeda? Diketahui dulu, kalau ada soal seperti ini diketahui dulu jaraknya adalah tadi apa, simbolnya S, 5 meter. Jarak waktu tempuh, waktu ya, T 2,5 sekon. Ditanyakan apa? Kecepatan. Kecepatan adalah rumusnya V sama dengan S per T, tinggal masukkan aja. S nya 5, T nya 2,5.
5 dibagi 2,5 berarti 2 meter per sekon. Kembali ke rumus, V sama dengan S per T. Sekon, jarak, S itu kan jarak, satuannya meter, T waktu, satuannya sekon. Jadi jawabannya 2 meter per sekon. Meter itu adalah satuannya jarak, sekon satuannya waktu. Nah, jadi kecepatan anak yang bersepeda adalah 2 meter per sekon. Contoh yang kedua, ayah mengendarai mobil selama setengah jam dan menempuh jarak 20 km. Berapakah kecepatan mobil yang dikendarai ayah? Nah, diketahui lagi. Boleh yang jarak dulu, boleh yang waktu dulu, menyesuaikan soalnya juga boleh. Di soal diketahui waktu setengah jam, ya, jaraknya 20 km. Tulis dulu yang waktu dulu boleh, jarak dulu juga boleh. Yang penting di sini komponen yang diketahui di soal ada semua. Ditanya berapakah kecepatan mobil yang dikendarai, berarti V. V rumusnya adalah jarak dibagi waktu. Jaraknya 20 km, waktunya setengah jam. Nah, ini di sini satuannya untuk jarak kilometer, waktu jam. Nah, kalau misalkan jaraknya menggunakan meter, waktunya T-nya detik atau sekon. Tapi kalau jaraknya menggunakan kilometer, berarti waktunya menggunakan jam. Begitu ya. Nah, di sini kecepatan punya rumus jarak dibagi waktu atau S per T. Nah, jaraknya kan 20 km, waktunya setengah jam. Berarti bisa 20 km pembagian bisa diubah dengan perkalian ya. Jadi bisa diganti menjadi 20 km kali setengahnya dibalik 2 kali saat 2 per 1 jam. Kalau pembagian dengan dengan angka dibagi dengan pecahan ya, itu pecahannya kalau bisa dibalik asalkan pembagian diganti dengan perkalian. Jadi 20 km kali 2 per 1 jam kalau pembagiannya diganti kali. 20 kali 2 40 dibagi 1 40, berarti 40 km per jam. Jadi kecepatan mobil yang dikendarai oleh ayah adalah 40 km per jam. Saya jelaskan kembali ya, mengapa 20 km dibagi setengah jam itu bisa diubah menjadi perkalian 20 km kali 2 per 1 jam, akhirnya menghasilkan 40 km per jam. Saya jelaskan. Nah, 20 ya, satuannya saya tinggal dulu. 20 dibagi setengah kan berarti 1 per 2. Nah, ini. Nah, 2-nya itu ditarik ke atas anak-anak. 2-nya pindah ke atas menjadi 20 kali 2 per 1. Seperti itu maksudnya. Ya, kalau ada angka dibagi dengan pecahan seperti itu. Lanjut, soal berikutnya. Ayah berlari dengan kecepatan 5 meter per sekon selama 70 detik. Hitunglah perpindahan yang ditempuh ayah. Jangan lupa diketahui dulu, ayah berlari dengan kecepatan berarti V ya, 5 meter per sekon. Waktunya T 70 sekon. Ditanya SS di sini adalah perpindahan. Ya, ditanya perpindahan. Nah, perpindahan punya rumus S sama dengan V kali T. Masukkan aja 5 meter per sekon kali 70 sekon.
ya. Jadi kalau S di belakangnya angka berarti itu satuan sekon ya. Di sini ditanya perpindahan S, berarti S ini adalah perpindahan ya, bukan sekon. S kalau hanya S di sini adalah perpindahan atau jarak, tapi di dalam soal ini adalah perpindahan. S punya rumus V kali T. V nya 5 meter per sekon, T nya 70 sekon. Nah, sekon 5 meter per sekon dibagi 70 sekon. Nah, sekonnya hilang, sekon dibagi sekon kan hilang, jadi tinggal meter. Jadi jaraknya 350 meter. Jadi jawabannya perpindahan jarak yang ditempuh ayah adalah 350 meter. Bisa ya. Yang berikutnya, Bambang berangkat dari rumah ke sekolah pukul 6:30 dan jarak rumah Bambang ke sekolah adalah 1 km. Jika kecepatan kendaraan yang ditumpangi Bambang 2 km per jam, pukul berapa Bambang sampai di sekolah? Nah, pukul berapa sampai di sekolah? Berarti kalian harus tahu waktu tempuhnya Bambang saat berangkat dari rumah ke sekolah ya. Waktu tempuh saat Bambang berangkat ke sekolah itu dicari terlebih dahulu. Nah, jadi kita mencari waktu tempuh ya. Nah, diketahui berangkat pukul 06.30 ya, jam setengah 7 sih. Setengah 7 kan berarti 06.30. Jarak tempuh ya, S berarti 1 km, kecepatannya V 2 km per jam. Yang ditanyakan waktu tempuhnya T. Diketahui kalau mencari jarak, S nya ditutup, T nya ditutup ya, mencari waktu tempuh berarti tinggal S per, jadi jarak punya T, waktu tempuh punya jarak S per V. Nah, ini jarak kalau dibagi kecepatan berarti S per V jaraknya 1 km, V nya 2 km per jam. Nah, kilometer dibagi kilometer hilang, jadi tinggal jam, 1 per 2 ya, setengah jam. Jadi waktu tempuhnya setengah jam atau 30 menit. Nah, kalau Bambang berangkat dari sekolah jam 06.30 menit ya, jam 6.30 menit. Nah, waktu tempuh Bambang berangkat dari rumah ke sekolah itu setengah jam atau 30 menit. Berarti 30 menitnya ditambahkan 06.30 menit, 30 menit dengan 30 menit kan 1 jam. Berarti sampai di sekolah jam 7 ya enggak, waktu Bambang sampai di sekolah jam 7. Nah, 06.30 menit, waktu tempuhnya 30 menit, tinggal menambah 06.30 menit ditambah 30 menit berarti 7. Waktu Bambang sampai di sekolah jam 7. Nah, itu anak-anak contoh soal GLB, mudah-mudahan bermanfaat. Kalian latihan dengan soal-soal yang lain. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.